Selamat datang di Tripod dalam segmen Genesis. Sejarah mencatat bahwa keajaiban sains yaitu fertilisasi in vitro atau bayi tabung berhasil membantu banyak pasangan dengan masalah infertilitas untuk memiliki keturunan. Lalu apa itu bayi tabung sebenarnya? Bagaimanakah sejarah penemuan teknologi bayi tabung? Siapakah bayi tabung pertama yang terlahir di dunia? Semuanya itu akan dibahas dalam segmen Genesis karena segala sesuatu memiliki awal. Dan inilah kisah penemuan teknologi bayi tabung yang dirangkum dalam judul Bayi Tabung Pertama yang Terlahir di Dunia. Langsung saja, check it out. Bayi tabung adalah istilah awam dari in vitro fertilisasi, yaitu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar rahim yang dilakukan di laboratorium atau tanpa adanya hubungan seksual. Bayi tabung atau IVF biasanya merupakan cara terakhir untuk mengatasi masalah ketidaksuburan setelah metode untuk mendapatkan keturunan lainnya gagal. Metode bayi tabung memiliki beberapa proses. Pertama-tama yang harus dilakukan yaitu memantau proses ovulasi dan merangsang tubuh wanita dengan suntikan hormon untuk memproduksi beberapa sel telur sekaligus. Setelah kondisi wanita dalam keadaan yang memungkinkan, yaitu sel telur telah siap untuk diambil, barulah proses pengambilan sel telur dilakukan. Selama proses pengambilan sel telur, dokter akan mencari folikel dalam rahim dengan bantuan USG. Kemudian sel telur diambil dengan menggunakan jarum khusus yang memiliki rongga. Setelah itu, sel telur segera dipertemukan dengan sperma sang suami yang diambil pada hari yang sama sehingga dapat terjadi pembuahan. Kemudian disimpan di dalam laboratorium klinik. Hasil pembuahan sel telur oleh sel sperma ini disebut embrio. Setelah embrio dianggap cukup matang, maka akan dimasukkan ke dalam rahim wanita dengan tabung penyalur yang disebut kateter. Proses ini dikenal sebagai transfer embrio. 2 minggu setelah transfer embrio dilakukan, maka pihak wanita akan diminta untuk melakukan tes kehamilan. Kalau wanita tersebut positif hamil, maka prosedur bayi tabung atau in vitro fertilisasi berhasil. Jadi, bayi tabung sebenarnya adalah istilah awam dari proses fertilisasi in vitro dan transfer embrio. Sederhananya, sperma dan ovum dikoleksi dari donor atau orang tua, kemudian difertilisasi pada media khusus dan diinkubasi hingga berkembang menjadi embrio. Setelah itu diimplantasikan ke rahim calon ibu dengan teknik transfer embrio. Prosedur ini pertama kali dilakukan pada hewan oleh Walter Hibb pada tahun 1890. Ia melakukan transfer embrio kelinci Angora ke rahim kelinci Belgian dan sukses sampai lahir anakan kelinci jenis baru yang disebut kelinci Hibb. Setelah itu, para ilmuwan terus melakukan eksperimen pada hewan lainnya sebelum akhirnya berhasil pada manusia. Aktor utamanya adalah ilmuwan Robert Edwards dan ginekolog Patrick Steptoe yang merupakan kolega di King's College London. Mereka memulai penelitian pembuahan di luar tubuh pada tahun 1960-an dan melalui tangan dingin mereka pada tahun 1978, tepatnya pada tanggal 25 Juli di Oldham General Hospital, Inggris, seorang bayi perempuan hasil pembuahan di luar rahim pertama di dunia lahir. Bayi mungil yang menggemparkan dunia karena dari proses yang dianggap tak lazim pada saat itu bernama Louise Joy Brown. Orang tuanya Leslie dan John Brown sebelumnya dinyatakan infertilitas selama bertahun-tahun karena saluran tuba yang tersumbat. Sebelumnya mereka telah berusaha selama 9 tahun untuk memperoleh keturunan, namun hasilnya nihil.
Tetapi pasangan ini bukanlah orang yang cepat menyerah. Ketika mendengar kabar mengenai penelitian yang dilakukan oleh Edward dan Steptoe, mereka memiliki harapan baru dan berminat untuk mencoba metode pembuahan tersebut yang saat itu belum terbukti manjur. Pasangan itu pun bertemu dengan Edward dan Steptoe pada tahun 1976 dan pada November 1977 pasangan itu menjalani prosedur IVF atau bayi tabung. Dan Tuhan menjawab kerinduan hati mereka pada tanggal 25 Juli 1978 pukul 23.47 melalui proses operasi sesar. Bayi Louis lahir dengan bobot 2,6 kg. Kelahiran Louis Joy Brown mencari sorotan publik dan langsung diawasi secara intens. Seluruh media saat itu ramai memberitakan keberhasilan proses yang dianggap tak lazim tersebut. Kelahiran bayi Louis sangat mengejutkan banyak pihak, terutama kalangan gereja, politisi, dan mereka yang berprofesi di dunia kesehatan. Berbagai pertanyaan pun muncul, terlebih mengenai legalitas dan etika tentang percobaan ini. Hal ini membuat Louis kecil tumbuh di tengah perdebatan tentang moralitas dan penerapan fertilisasi in vitro atau bayi tabung dalam memperoleh keturunan. Pada masa itu, banyak pro dan kontra terhadap metode ini, dan tidak sedikit juga yang menolak metode pembuahan in vitro tersebut, mulai dari kaum intelektual di bidang kesehatan sendiri, politisi, dan kaum religius atau kelompok-kelompok agama, dengan alasan moral dan etika prosedurnya. Mereka menganggap bayi tabung sebagai sarana untuk memisahkan hubungan intim antara suami dan istri. Teknik pembuahan in vitro sudah mendapat penolakan sejak awal direncanakannya penelitian oleh Edward dan Steptoe. Untuk mendanai penelitian mereka, Edward dan Steptoe pernah mengajukan permohonan dana penelitian pada Medical Research Council, tapi ditolak karena dianggap penelitian yang berbahaya. Bukan itu saja, Edward dan Steptoe pun pernah mendapat kritik keras dari sang penemu struktur DNA, James Watson. Watson mengatakan pada Edward dan Steptoe bahwa penelitian yang mereka lakukan berhubungan dengan pembunuhan bayi. Tapi ibarat anjing bergonggong kafilah berlalu, Edward dan Steptoe tetap melangkah maju. Setelah penelitian mereka terbukti berhasil lewat kelahiran bayi Louis, mereka mulai menjalankan klinik IVF pertama mereka pada tahun 1980 di tengah protes publik mengenai metode ini. Tak hanya Edward dan Steptoe saja yang dikritik habis-habisan. Keluarga Louis Brown pun pernah dikritik, bahkan sampai diintimidasi. Victoria Ward menulis pada The Telegraph bahwa keluarga Louis pernah mendapat paket misterius berisi cairan merah, tabung gelas pecah, dan janin plastik beserta surat ancaman. Entah apa yang ada dalam pikiran si pengirim paket tersebut, sehingga menempatkan Louis Brown dan orang tuanya sebagai orang yang patut disalahkan karena sukses menjalankan prosedur bayi tabung. Berbeda dengan Kardinal Albino Luciani, ia menolak untuk mengkritik orang tua Louis karena menggunakan metode bayi tabung atau IVF, dengan mengatakan bahwa mereka hanya ingin memiliki seorang bayi. Statement sederhana namun syarat akan makna ini ia lontarkan ketika belum mengemban tugas sebagai Paus Yohanes Paulus I. Saya sangat setuju dengan pandangan Kardinal Albino, sebab apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini terjadi atas rencana, kehendak, dan atas izin Tuhan. Kalaupun Edward dan Steptoe berhasil dalam mengembangkan teknik pembuahan in vitro ini, itu terjadi atas kehendak Tuhan. Jikalau Tuhan tidak mengizinkan adanya teknik pembuahan ini, maka sekeras apapun usaha yang dilakukan Edward dan Steptoe, teknik pembuahan ini tidak akan pernah berhasil.
dan Louis Joy Brown pun tidak pernah ada di dunia. Meski demikian, keberhasilan metode ini membawa harapan baru bagi dunia, terutama bagi pasangan yang tidak memiliki anak. Atas keberhasilannya dalam mengembangkan teknik ini, Robert Edwards mendapat hadiah Nobel di bidang fisiologi atau kedokteran pada tahun 2010. Sedangkan Louis Joy Brown tumbuh dan berkembang menjadi seorang wanita dewasa, sama persis seperti anak-anak lainnya yang lahir dari pembuahan alami. My name's Louise and I'm the world's first test tube baby. Sejak video ini dibuat, Louis Brown telah berumur 42 tahun. Pada usia 21 tahun, Louis Brown diketahui bekerja sebagai perawat di kamar bayi di Bristol, Manchester. Ia menikah dengan Wesley Molinder pada tahun 2004, yang pernikahannya dihadiri oleh Robert Edwards. Louis dan Wesley dikaruniai 2 orang putra yang diperoleh melalui proses alami. Dan pada tahun 2018, ia meluncurkan buku yang menceritakan tentang kehidupannya sebagai seorang bayi tabung pertama di dunia, yang berjudul My Life as the World's First Test Tube Baby, bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-40. Sejak kelahiran Louis Brown sampai saat ini, telah ada lebih dari 8 juta bayi di dunia yang dilahirkan melalui proses pembuahan in vitro atau bayi tabung. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2019 tercatat ada 30 klinik yang menjalankan program bayi tabung. Dilansir dari Okeson.com, Direktur Laboratorium Morula Jakarta, Prof. Arief Budiono mengatakan, dari 30 klinik yang ada di Indonesia, ada sekitar 3.200 bayi yang dilahirkan melalui program bayi tabung. Di era milenial ini, tren bayi tabung di Indonesia semakin meningkat. Apalagi ada banyak public figure yang memberikan contoh dalam memilih program bayi tabung sebagai cara alternatif untuk memiliki momongan. Yang terbaru dan menjadi sorotan media saat ini adalah pasangan artis Zaskia Sungkar dan Irwansyah. Zaskia bahkan membagikan pengalamannya dalam menjalani program bayi tabung lewat konten di channel YouTube Sungkar Family. Jutaan pasangan di dunia yang telah dan akan memiliki anak lewat program bayi tabung sungguh harus berterima kasih pada seorang Louis Joy Brown, sebab melalui kelahirannya telah menjadi simbol keajaiban sains dan memberi harapan pada jutaan pasangan tersebut. Thank you, Louis Brown. Bagi beberapa kalangan, bayi tabung adalah hal penuh kontroversi yang tidak bisa diterima. Tetapi bagi mereka yang tidak bisa memiliki keturunan, bayi tabung adalah jawaban doa yang Tuhan berikan atas pergumulan mereka untuk menggendong seorang bayi, darah daging mereka sendiri.